Halo semuanya, welcome back to our podcast. Dan hari ini kita akan bahas topik yang seru nih. Oke. Bos killer kerjaan clear atau bos chill kerjaan ngil? Di pilihanmu, kalau Sarino gimana? Wah, keren. Sugeng rawuh para pamirsa, sing kula tresnani, bosno juga tresnani ya. Oke. Nah, topik dinten niko kita badhe rembukan tentang carane kita kerja. Oke. Di sing pro kerja cepat, Oke. apa di sing pro kerjane lambat. Tapi jawabannya piye? Saksikan di topik yang akan kita bagikan ini. Oke, kalau gue jujur aja lebih pro bos killer tapi jangan clear. Tapi jangan khawatir, kita bahas satu-satu setelah ini. Let's go. So, let's first define. Oke. Menurutku kerjaan clear itu, you know, everything harus rapi, Yes. clear target, dan tentu saja timeline-nya jelas. Oke. Kalau enggak, ya kerjaan bisa chaos. Menurutku, kalau bos seperti ini tuh bisa meningkatkan produktivitas tim. Nanging kula pro bos sing chill ya. Oke. Chill aja kan, santai aja kan. Tapi bukan Ya. berarti santai-santai lo yo dalam hal ini. Nah, bos sing chill iku marai ono ruang kanggo berpikir, ruang kanggo fokus pada kualitas hasil kerja. Ora mung cepet-cepet. Nanging hasilnya asal clear. Ngoten lho. Exactly. So, don't you feel sometimes kalau kita terlalu santai, Nggih. ya deadline bisa kebablasan. Nggih. Nanging ono lho contoh-contoh kerjaan sing tetap digarap chill dan memberikan ruang ide kreatif sehingga kerjaan itu terasa ringan. Oke. Namun hasilnya itu pun memberikan rasa semangat bareng-bareng dan hasilnya lebih oke. Oke, yes. That's a good point. Kalau kita punya ruang, kita jadi punya kreativitas yang lebih. Ya, kalau saya ambil contoh mungkin karena saya sering di dapur. Jadi kalau di dapur ini kita bebaskan untuk berkreasi, mereka bisa berkreasi, bisa kreatif. Tapi hasilnya pesanan yang ada ini keluarnya tidak sesuai dengan target. Oke. Dan menurutku ketika kita jadi killer, kita push mereka, ya pesanan ini bisa sesuai dengan target itu. Ya oke, nek misalnya bos Rondo ini pengalaman pribadi cerita nyata ing lapangan seperti itu. Oke. Nanging nek bos sing galak ya itu bisa marai jalari stres yang tinggi. Ya. Ada juga loh kerjaan yang digarap sambil hahaha nongkrong bareng di mana barengan. Ya. Contoh garapannya script writer. Oke. Script writer itu butuh imajinasi yang tinggi seperti J.K. Ya. Rowling. Oke. Tapi nggak melulu J.K. Rowling itu harus mentarget sekian. Jadi enggak. Malah J.K. Rowling itu dia munculkan kecemasan, dia munculkan depressionnya dia, rasa ditinggalkan suami, anaknya yang nggak mau ngurus dia jatuh dalam obat-obatan dan lain sebagainya. Alhasil scriptwriternya J.K. Rowling itu menghasilkan penjualan paling tinggi dalam sejarah. Oke, ya tapi ya dibalik kebebasannya dia memberikan karya yang terbaik. Kadang orang kebablasan kan Iya. ketika diberikan kebebasan di situ, dia jadi lupa. Ya benar, makanya kebebasan itu perlu dibarengi dengan pengalaman kebebasan, rasa bertanggung jawab yang bermartabat. So, let's list the pros and cons. Ya, pro kerja clear itu semua tahu target, everything fast, hasil miserable. Oke. Dan cons-nya adalah ya pasti karyawan burnout. J. Pro bos chill artinya tim nyaman, kreativitas muncul, lan energinya bisa bertahan ke jangka panjang atau lama. Yes, exactly. Tapi di dunia bisnis yang kompetitif, Ya, sometimes kita perlu killer agar tim nggak ketinggalan. benar. Kalau semua chill, risknya terlalu besar. Kulo ngertos. Nanging, boten saben tugas niku perlu kekilleran. Kadangkala quality luwih penting tinimbang kerja cepet-cepet asal clear. Agree, maybe the best approach is kombinasi. Killer di hal yang kritikal, chill di brainstorming and creativity. J. Terus kombinasinya fleksibel sesuai kebutuhan. Oke, kita coba role play sebentar. Bayangno kalau kita punya proyek deadline-nya itu minggu depan kita mau launching produk baru. Oke. Dan yang aku mau itu ya deadline ketat Ya. plus daily report wajib. Nah, gimana respon dari timnya Sarinem? Gimana menurut timku ya, aku ya bakalan ngei mereka klarifikasi target. Nanging, kula tetap maringi tim fleksibel jadwale, tidak harus diatur seketat itu. Iya sih, bisa jadi kombinasi antara chill dan killer. Tapi aku justru banyak belajar dari chillnya Sarinem. Tim nggak terlalu panik, tapi selesai dengan cepat.
Terus, lan kadangkala ide sing anyar iku munculnya cepet amargi apa? Tim ora langsung panik. Kreativitas kadangkala muncul saking kahanan sing paling nyaman. True, berarti bisa disimpulkan fleksibilitas itu penting. Killer ketika perlu dan chill ketika perlu. So, buat yang dengerin podcast, ini dia tips dari Bosro. Yang pertama, tentukan prioritas pekerjaan. Yang kedua, gunakan killer untuk kerjaan yang kritikal. Yang ketiga, perhatikan kondisi tim karena burnout itu bisa jadi bahaya. Ikan hiu, ikan lele ngrungokke aku le. Sing pertama yo, tetep kerjane chill nanging kudu tetap fokus. Ngopi-ngopi ra apa-apa, tapi tujuannya kudu tercapai. Oke. Sing kedua, ciptakno lingkungan sing paling nyaman karena rasa nyaman memunculkan ide yang paling kreativitas. Sing ketiga, gabungke. Nek misalnya gini loh, kamu punya 2 senjata. Kalau bisa semuanya senjata itu untuk memaksimalkan, kenapa nggak usah terlalu rasis ataupun terlalu pro pada satu. Chill dan killer iso dadi kombinasi sing paling apik. Exactly. Balance is the key. Mugi-mugi panjenengan sedaya saged nyobi endi sing paling cocok kanggo gaya kerjamu. Apakah chill, apa utawi kudu killer? Yes, comment below, send us your experience, don't forget to like and share. Thank you for listening. Matur nuwun sanget sampun mirengaken podcast punika. Mugi-mugi dari jalan rezeki dan sehat rahayu dimanapun saat ini berada. Sampai jumpa ing episode saklajengipun.